Kohabers, balik lagi di live podcast ya Kohab. Dan kali ini kita bakalan ngobroli tentang Kohab Gallery. Kalau kemarin ya, beberapa minggu yang lalu tuh kita ngobroli tentang Kohab Coworking Space. Tapi kali ini dia bakalan ngobrolin tentang Kohab Gallery yang terletak di lantai 1 Gedung Kohab Indonesia. Nah, pastinya nanti barengan sama dia untuk 1 jam ke depan kita bakalan seru-seruan di live podcast ini. Dan buat yang nonton live secara live sekarang, karena nanti kan bakalan diupload juga ke YouTube nih secara live sekarang ini, nanti boleh tanya pertanyaan seputar Kohab Gallery ya. Tapi dia nggak sendiri nih untuk Kohabers yang ada di rumah ya. Karena untuk suasananya sendiri sekarang kita lagi ada di Kohab Gallery dan dia juga punya tamu ya, salah satu tim Kohab juga yang bakalan nanti menjelaskan tentang Kohab Gallery itu seperti apa. Tamunya adalah Yeni. Rame ya? Iya, rame nih di sini nih. Nah, untuk hari ini kita ada Yeni sebagai community manager pastinya yang bakal nanti kita bahas tentang Kohab Gallery ya secara mendetail. Kalau misalkan kemarin kita udah ngobrolin tentang coworking, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang galeri. Nah, banyak sebenarnya teman-teman yang masih bingung kali ya. Followersnya Kohab tuh banyak yang masih bingung. Kira-kira ini sebenarnya Instagram Kohab ini mau kemana sih? Karena ada galeri, ada coworking, ada event. Nah, kita mau klarifikasi dari sini dulu nih. Mungkin Yeni boleh bantu kali ya untuk klarifikasi nih untuk followersnya Kohab bingung kan soalnya ini banyak ada produk interior, ada tempat penyewaan sewa ruang kerja ada, terus event-event juga ada. Mungkin boleh dijelaskan? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu ada ya, selalu menonton podcast ataupun video-video Kohab sebelum-sebelumnya ya di IGTV ataupun di YouTube channelnya Kohab sendiri. Nah, saat ini sebenarnya sedang banyak ini ya di seluruh Medan ataupun di seluruh Indonesia atau bahkan global saat ini sedang banjir ya, sedang banjir jadi agak sedikit berduka sebenarnya kita. Iya. Di sekitar kita juga bahkan di Kota Medan sendiri kena dampaknya. Ya. Nah, untuk introducing ataupun perkenalan tentang Kohab sendiri ada beberapa bagian ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu, yang sudah berkunjung atau mungkin bahkan yang baru nonton hari ini, besok atau seterusnya video ini. Kohab itu terdiri dari 3 bagian. Ada Kohab Gallery yang kita tempati sekarang ini view-nya. Galeri produk interior arsitektur, kemudian ada coworking space untuk tempat kita bekerja, sewa tempat, ruangan dan lain-lain. Kemudian ada event space. Event space itu untuk wadah, mewadahi beberapa event baik itu yang offline ataupun yang online sekarang ini ya. Untuk Kohab sendiri terdiri dari 3 bagian itu, perkenalan di awal. Nah, nantinya untuk teman-teman sangat kita sarankan untuk survei langsung ke lokasi, datang. Kalau di Medan sendiri istilahnya tuh kayak berkunjung, bertamu gitu ya, atau kongko-kongko gitu ya ke Kohab Gallery. Tidak terlalu tidak terlalu serius sebenarnya. Kita di sini sangat mengedukasi untuk dapat merasakan seperti apa sih vibes-nya galeri itu sendiri, kesan yang menyenangkan, enjoy untuk setiap sudut galeri produk interior itu sendiri gitu. Kita berharap itu sih setiap teman-teman yang berkunjung untuk mengetahui produk apa aja sih yang ada di Kohab Gallery. Nah, saat ini kita sedang membicarakan Kohab Gallery secara detail yang dimana ada produk-produk yang mewakili untuk satu hunian. Misalkan kita berbicara tentang sanitary, kita berbicara tentang HPL atau produk-produk pelapis, baik itu yang untuk dinding, dekorasi gitu ya, ataupun untuk lantai, perabot, furniture, kitchen set, wardrobe, itu semuanya bisa kita lihat di Kohab dengan tentunya satu fungsi untuk satu brand. Nanti kita jelaskan seperti apa gambaran satu fungsi satu brand itu.
berarti ketiganya itu tuh dirangkum di satu Instagram aja ya. Makanya mungkin banyak teman-teman yang kaget nih, wah ini kok satu Instagram banyak gitu ya. Jadi Iya. di Kohab sendiri, Kohabers itu sebenarnya ada beberapa lantai yang setiap lantainya mungkin itu punya fungsi masing-masing. Contohnya lantai satu tadi udah dia bilang itu ada Kohab Gallery. Nah sekarang hari ini kita bakalan ngobrolin tentang Kohab Gallery yang sebenarnya nih mungkin Kohabers masih rada takut-takut ya main Kohab. Iya. Tapi sebenarnya kita sangat terbuka sekali kalau misalkan hanya untuk menjadi referensi mungkin produk-produknya atau pengen konsultasi Iya. ya atau pengen lebih mengenal produk-produk yang ada di Kohab. Kita sangat terbuka sekali. Nah, sebenarnya nih Yeni, kira-kira kalau untuk konsep dari Kohab Gallery sendiri itu seperti apa sih konsepnya? Tadi kan yang paling unik adalah mereka tuh saling berkolaborasi akhirnya menjadi satu hunian. Nah, Iya. itu konsepnya lumayan unik sih Iya. sebenarnya karena kalau untuk di Medan sendiri itu jarang sekali konsep seperti itu. Iya. Oke. Nah, konsep ini kita melakukan riset ya sebenarnya. Jadi ketika kita berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan untuk produk material gitu ya, material eh, semacam mungkin susah ya untuk menyebutkan brand gitu, Ya, tapi semacam minimarket, minimarket supermarket, bangunan-bangunan. gitu Iya, ya. iya benar. Iya, betul. Supermarket bahan bangunan di Medan sendiri itu ada beberapa brand, belum lagi kalau kita ke ibu kota itu lebih Iya, lebih banyak banyak lagi lagi ya. dengan sistem yang unik, berbeda gitu ya. Wah, out of the box lah. Nah, kita berupaya untuk tidak tidak terlalu menduplikasi, tapi kita mau ambil edukasinya. Edukasi, comfort zone-nya, kenyamanan. Jadi untuk di Kohab sendiri kita berusaha untuk berkolaborasi karena kan kesini eranya era-era kolaborasi ya. Jadi Kohab dengan beberapa brand-brand produk interior tadi dengan fungsinya untuk satu hunian, kita berkolaborasi untuk mewujudkan satu tema ruangan yang bisa menjadi tolak ukur ataupun referensi untuk hunian baik itu yang komersial ataupun yang residence Iya. seperti itu. Nah, jika kita bisa gimana ya? Kalau untuk di Kohab sendiri sebenarnya kita sangat menyarankan untuk survei sih, maksudnya untuk langsung Untuk ke langsung lokasi. datang ya? Iya, dapatkan kenyamanannya, temuin kenyamanannya seperti apa, experience berada di Kohab Gallery keliling-keliling gitu ya. Di Kohab Gallery di setiap sudutnya karena semuanya sudah menyesuaikan tema tuh. Satu brand untuk satu fungsi itu mewakili setiap sudut yang ada di Kohab, baik itu area living room, wardrobe, bahkan teras ataupun walking closet ya, walk-in Wardrobe closet. ya? Iya, wardrobe, tangga, detail-detail lainnya itu sangat mewakili sih ya. Itu semua kita pikirkan dari proses riset tadi, kita pikirkan seperti apa experience-nya, kenyamanannya juga sangat kita pikirkan. Jadi satu titik di mana sebuah perbedaan dari Kohab ataupun supermarket bahan bangunan tadi. Di Kohab ada display dan ada mockup. Jadi ketika kita datang, kita bisa melihat displaynya seperti apa terpasang, kita juga bisa melihat mockupnya. Jadi kayak sampel-sampel kecilnya itu ada. Misalkan kita berbicara tentang granit ya, pelapis lantai ataupun dinding. Nah, granit di sini kita bisa melihat terpasang itu seperti apa. Misalkan di dinding kamar mandi atau di dinding walk-in closet ya, itu kita bisa lihat terpasangnya seperti apa ketika diaplikasikan, atau mungkin kita dapat juga melihat variannya dari sampel-sampel yang ada gitu, dari berbagai macam ukuran tentunya ya. Nah, bisa jadi nanti potongannya didekoratifkan atau mungkin kita ada potongan yang sesuai selera kita. Mungkin sekarang ada yang lagi hits nih heksagonal gitu ya. Nah, itu juga bisa kita implementasikan di Seperti yang ruangan di belakang kita. ya? Ya, seperti di belakang kita. Kita Langsung nampak mainin nih. dekorasinya. Nah, berbicara tentang selera dekorasi atau selera desain interior itu sangat luas. Imajinasinya juga teman-teman arsitek pasti lebih tahu ataupun desainer juga lebih paham lah itu eksplornya seperti apa. Kita berusaha mewujudkan itu bareng-bareng untuk mendapatkan realisasi akan imajinasi tadi gitu. Kita lebih ke ini sih, experience di dalam Kohab Gallery itu sendiri dari kolaborasi tadi ya untuk beberapa fungsi dan beberapa brand produk interior arsitektur. Berarti ini kurang lebih ada di sini tuh ada berapa brand?
Kalau brand sendiri kurang lebih 15 brand 15 ya, brand ya. mewakili ya. Berarti Kohab menyatukan 15 brand di Iya. dalam satu hunian ya. Iya, satu Karena kan hunian. sebenarnya kalau misalkan kita belanja ataupun kita melihat di beberapa supermarket bangunan yang ada di Medan, itu pasti kan kita hanya melihat tuh kepingan-kepingannya aja. Iya, betul. Kita nggak punya gambaran, oh ternyata nih kalau misalkan dipasang akan seperti ini gitu ya. Iya. Jadi Kohab tuh lebih memfokuskan tuh untuk melihat yang terpajangnya Iya. saja gitu Apalagi ya. kesini eh siapa ya, owner atau pemilik bangunan itu sendiri tidak semua paham akan seperti apa sih konsep suatu hunian, konsep suatu ruangan, Iya. antar space kayak gitu. Memang mungkin tidak ada background interior atau background Mhm. arsitektur atau bahkan kontraktor gitu. Jadi tapi kita tidak bisa menyepelekan hal itu. Iya. Jadi kita harus peka juga bahwasanya mereka sekarang itu malah ikut ambil bagian gitu. Jadi lebih istilahnya kayak lebih kepo gitu. Apalagi kalau misalkan owner tuh pengen yang terbaik lah untuk si hunian dia Ya, kan. Jadi akan mau bener. terjun langsung gitu Ya, kan. balik lagi suatu hunian itu sangat mahal ya. Iya, Baik itu betul sekali. baik itu bangun baru Nah. ataupun hanya sekedar renovasi per area, misalkan renovasi seluruhnya atau renovasi per area, misalkan Ya. kitchen aja atau wardrobe atau master room aja, itu besar sekali. Jadi kekhawatiran akan takutnya disfungsi yang tidak terrealisasi gitu Iya. imajinasinya atau apa yang diharapkan untuk suatu bangunan, untuk suatu ruangan gitu. Takutnya itu lebih double gitu. Iya. Jadi ketika difungsikan sesuai dengan budget, fit to budget gitu, itu lebih termaksimalkan. Di Apalagi situ kalau dengan ruangan yang tidak terlalu besar ya rumahnya, Ya, itu pasti betul. kan pengen tuh yang segala sesuatunya itu bisa difungsikan dengan baik ya. Ya, betul. Jadi fit in budget kita juga membantu untuk konsultasi Ya. ruangan itu memaksimalkannya seperti apa gitu. Lebih ini sih biar customer tuh lebih enjoy aja sih di Kohab. Lebih enak aja gitu kan, apalagi Iya. kalau ngobrolnya terus dapetin vibe ruangannya, Ya, terus ya. juga wih jadi enak nih ngobrolnya jadi. Tapi kebanyakan sih ya kalau untuk beberapa customer yang pasti datang tuh keenakan ngobrol nggak terasa gitu Ya. kan, karena udah membaur dengan vibes-nya ruangannya sendiri ya, udah Betul, nyaman betul. gitu. Oke. Iya, satu hal sih yang membuat kita membuat suatu reward tersendiri ya untuk tim Kohab sendiri itu kayak kalau misalkan ada kunjungan kedua, Iya. ya kan? Kunjungan kedua datang kembali, wah itu benar-benar reward sih. Berarti dia udah merasakan kenyamanan Ya, ya sama nyaman, Kohab ya. nyaman, Berarti Kohab bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Ya, sejauh ya buktinya itu aja, dia balik lagi, abis gitu kemarin udah belanja apa, bisa jadi belanja jenis material yang lainnya. sama, produk yang sama atau mungkin yang lain karena kan berkolaborasi ya. Satu hunian itu pasti nggak mungkin dia cuma membutuhkan granit, nggak mungkin juga membutuhkan AC gitu, pasti ada beberapa hal lain. Ketika dia memutuskan untuk kembali ke Kohab, wah itu suatu hal yang sangat Buat kita happy ya, buat kita makin semangat kerja. Iya. sangat sih, sangat. Oke. Nah, kalau misalkan Kohabers kalau udah pernah main ke Kohab Gallery sendiri atau yang belum, itu kalau misalkan ngelihat dari awal pintu utama, pintu kayu sampai ke belakang, sampai ke wardrobe dan segala macamnya itu pasti semua yang terpajang itu adalah produk-produk dari brand-brand yang ada di Kohab Gallery ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya alasan Kohab Gallery itu terbentuk gitu kan? Karena kan sekarang tuh sebenarnya Kohab ini muncul tuh karena apa sih? Oke. Dengan banyaknya toko-toko bangunan, dengan banyaknya supermarket bangunan yang ada di Kota Medan sendiri gitu kan. Kenapa Kohab ini dengan berani mengusung konsep seperti ini, seperti showroom gitu kan. Yang membuat berani-beraninya nih Kohab menyatukan 15 brand yang waduh ini pasti agak susah kan menyatukannya Ya, betul. kan. Karena pasti punya ide seperti ini tuh kenapa sih alasannya akhirnya kayak memutuskan Kohab ada nih untuk showroomnya. Oke, sedikit ini ya, sejarah nih ya, Iya. filosofi. Filosofi terbentuknya Kohab nih gini ya. Kohab, oke. Nah, keresahan ini sebenarnya kita bilangnya keresahan aja ya, Iya, iya. ala-ala kekinian gitu ya. Keresahan ini datang dari ketika bertemu atau berkumpul dengan teman-teman desainer ataupun arsitektur, mereka menemukan banyak sekali masalah di lapangan, terutama untuk kota besar seperti Medan, tapi tidak segampang akses di ibu kota gitu ya, Jakarta gitu.
Mhm. Nah, di Medan juga kita ketahui bersama, kota ini juga bertumbuh gitu ya, terus bertumbuh, banyak banyak pembangunan, banyak perubahan ke arah yang lebih positif. Namun, support sistemnya itu nggak ada. Oke, wadahnya Sangat ya. minim ya, sangat minim. Jadi ketika si arsitek ataupun interior ini tidak tidak berada di dalam tim yang besar ya, itu sulit sekali. Tidak berada di dalam tim yang besar, freelancer, kemudian, hanya tim kecil mungkin beranggotakan beberapa orang, itu aksesnya sangat sulit. Di Mhm. sana kita pengen dari sana kita apa namanya ya, men-translate gitu, mengartikan bahwasanya kita harus memiliki wadah. Wadah yang dimana gampang untuk mendapatkan referensi produk Mhm. interior arsitektur, referensi yang sederhana untuk sedikit menyampaikan keluh kesah gitu. Meskipun nggak ada solusi, tapi kan kalau Oke. udah disampaikan itu kayak, oh berkurang sedikit gitu kan. Berkurang tuh curhat ke sedikit berkurang, meskipun besok pun masih curhat lagi gitu ya, masih curhat lagi bolak-balik gitu. Tapi seenggaknya dari hal kecil ini, dari Kohab kita berusaha untuk menjadi wadah tempat kita berkeluh kesah sekalian ada realisasi pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti ada realisasi, tempat mendapatkan referensi produk interior arsitektur siapapun itu, baik itu kalangan kecil ataupun tim yang sudah besar, Ya. hak itu bisa didapatkan sama rata, sama rata gitu kan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan produk interior arsitektur, bisa mendapatkan, tempat, space untuk, apa namanya ya, mendapatkan ilmu, Mhm. pengetahuan produk, baik itu secara teknis ataupun secara, sistem atau produk-produk terbaru, upgrade, update gitu, itu semuanya bisa di Kohab gitu. Karena memang satu pintu ya, galeri ada, coworking space ada, kalau misalkan butuh, sharing-sharing pengetahuan juga, desain Ada desain juga. dan lain-lain, itu bisa juga di, event gitu. Oke. Berarti, Kohab ini tuh penyambung ya. Jadi kayak pengennya Kohab itu, penyambung antara ya arsitek lain dengan Iya arsitek yang lainnya juga, biar iya, mereka juga bisa berkolaborasi, heeh, layaknya Kohab dengan vendor-vendor yang ada di sini juga ya. iya, produk dengan arsitek, Nah, owner dengan arsitek, iya. arsitek interior, dengan kontraktor juga bisa berkolaborasi di Kohab gitu. Tapi pernah ada nggak sih yang, datang ke sini owner yang dia memang bener-bener, belum ada mungkin belum ada gambar kerja gitu. Nah, biasanya Iya Kohab itu gimana tuh? Kalau misalkan kayak gitu, apakah Kohab sendiri akan memberikan referensi? Kan Kohab punya beberapa member ya yang iya, memang arsitek juga, itu gimana kalau misalkan ada case-nya customer seperti itu? oke. Nah, biasanya treatment kita dari awal, seperti biasa, selamat datang gitu ya, seperti biasa, tidak terlalu Tetep berbeda ya? ya dengan Oke. orang lain. Nah, kita sambut, kemudian kita sambil, kalau misalkan si customer itu sudah tahu baik itu owner, Mhm. arsitek interior ataupun kontraktor sudah memiliki, gambar kerja atau bahkan cuma sketsa saja, itu lebih gampang karena mereka tahu apa yang mereka mau gitu Iya. ya. Jadi tinggal, materialnya apa, produknya apa, kita langsung cari variannya, apa yang cocok dengan tema ruangannya, dengan kondisi lingkungan itu gitu kita sesuaikan. Kemudian, untuk yang owner biasanya dari, pembelajaran yang kita lalui untuk beberapa pendekatan, untuk owner biasanya tidak terlalu tahu, bahkan untuk gambar kerja pun, bahkan sketsa saja pun belum Iya. ada ya. Cuma ada foto ruangan, cuma ada foto ruangan terus ditunjukin. Berarti berarti, untuk tim Kohab sendiri tuh harus bener-bener ini Ekstra ya, harus ekstra kerjanya ekstra ya? iya, asal nggak extravaganza. Sakit harus, apa ya, harus ngerti gitu. Jadi, Iya. customer dengan begitu banyak, keresahan, begitu banyak, membutuhkan problem solving, dia datang dan berharap bantu saya untuk memutuskan dan lebih memaksimalkan ruangan, memaksimalkan budget yang ada gitu. Nah, di situ kita datang untuk berusaha membantu, Hmm. berusaha semaksimal mungkin, mendekati customer itu apapun background-nya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Nanti biasanya kita treatment itu datang, duduk, kurangnya di mana, masalahnya apa, baik itu belum mempunyai gambar kerja nanti kita arahkan karena kan, Kohab itu kolaborasi. Jadi selain, produk, nah kita juga ada tuh kolaborasi karena kan ada coworking space dan event. Iya bener. Jadi ruang lingkupnya itu semakin sangat lebar untuk kita punya, komunitas juga. Kohab tidak terlalu gimana ya, untuk komunitas kita punya komunitas ya namanya ini, tidak sekaku itu sih. Jadi, tidak ada ikatan yang terlalu berlebihan
Jadi ya kita exchange pengetahuan seperti itu, pengalaman itu udah jadi keluarga kecil Kohab. Jadi siapapun yang datang ke Kohab, arsitek ataupun interior, kalau misalkan kita available, bisa kita arahkan untuk si customer jika belum mempunyai gambar kerja atau bahkan belum mempunyai desainer atau arsitek, itu bisa kita arahkan. Itulah manfaat kolaborasi di kita gitu. Nah, di Oke. coworking space ada beberapa tenan juga yang memang backgroundnya yang menyewa coworking space ya, Ya. bekerja di sana. Itu ada beberapa backgroundnya yang desainer interior ataupun arsitek. Jadi kita akan mengarahkan kepada mereka jika memang cocok ya style. Jadi arsitek itu juga kayak dokter sebenarnya ya. Ternyata Oke. setelah diulik-ulik, arsitek itu juga kayak dokter, ada spesialisasinya. Ketika arsitek dengan desainnya yang dia produksi cocok dengan customer, ya nyambung gitu ceritanya, bisa lebih panjang nih ceritanya, urusannya gitu kan. Nah, kalau memang belum memungkinkan, mungkin ada beberapa referensi yang lain gitu. Nah, di sini Oke. peran arsitek juga kita maksimalkan ya. Jadi karena Kota Medan juga belum terlalu terbuka nih sama arsitek, untuk pakai arsitek untuk apa sih? Aduh, jadinya lebih Mengedukasi mahal. itu ya. Jadi Kohab Mhm. juga salah satunya itu pengennya mengedukasi Iya, benar, pentingnya kita benar. membangun rumah memakai arsitek dan kontraktor. Sangat penting sih sejauh ini. Apalagi nih sekarang nih banjir. Nah, Ah, banjir kan. benar, 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 Nah, benar. coba nih teman-teman yang nonton ataupun dengerin video kita pakai arsitek nggak gitu. Bukan berarti kita kayak jorok apa ini ya, kalau misalkan kita jorokin ya kalau nggak pakai arsitek, enggak juga. Cuman kita harus benar-benar mengedukasi diri kita sendiri dengan mungkin mencari secara mandiri pengetahuan itu, atau mengikuti kelas-kelas online, atau mungkin aduh sekarang nih udah banyak sih referensi yang bisa kita pelajari Ya. sendiri untuk kenapa harus rumah kita tuh berarsitektur gitu. Karena semua unsurnya itu sudah diperhitungkan gitu. Sudah perhitungkan, sudah diestimasi apa yang akan terjadi ke depannya dan sudah diberikan solusi sama teman-teman arsitek ataupun desain interior itu. Oke, itu dia Kohabers ya kalau kita ngobrolin tentang pentingnya berarsitektur. Iya, Pentingnya membangun rumah dengan arsitek. Nanti ini iya. boleh juga nih buat podcast-nya. Boleh. Nanti ini boleh juga Heeh. kita buat podcast ya sama arsitek-arsitek lain. Tapi berarti untuk Kohab sendiri itu keunikannya itu yang pertama tadi bisa berkolaborasi, harus berkolaborasi ya. Iya, Harus berkolaborasi antara owner dengan arsitek, arsitek dengan owner, iya, atau sebaliknya atau bahkan dengan kontraktor. Dan iya. Kohab pun berkolaborasi dengan beberapa vendor, akhirnya jadilah Kohab Gallery ya. Iya, benar sekali. Jadilah Kohab Gallery. Nah, keunikan lainnya nih selain itu tuh Kohab tuh punya apa sih? Karena kan biasanya tuh orang takut ya. Belum apa-apa tuh kayak ini apa sih mungkin terlalu gimana gitu untuk masuk, terlalu mewah kali ya. Iya, iya. Aduh, pede. Terlalu mewah. Atau Mewah, ada beberapa ya. orang yang kayak aduh udahlah nggak usah lah gitu datang masuk. Nah, keunikan yang lainnya selain dua tadi tuh apa sih yang Kohab memang paling menonjol? Iya. Kita bisa bilang ini fun fact sih, maksudnya fakta lucu gitu ya Iya. setelah kita pelajari. Memang kita masih kecil ya, kalau dibilang anak-anak tuh bocah banget baru belajar jalan ya. Baru berapa lama sih Kohab yang galeri ya? Yang galeri. Galeri itu kita mulai di bulan Mei 2019 ya. Baru buka soft opening berarti Iya, ya? soft opening 2015. Jadi memang duluan coworking space, habis Oke. gitu galeri. Karena galeri kan banyak sekali Preparingnya pemikirannya ya. Prepare-nya tuh Apalagi lama. 15 vendor ya, Ya. kurang lebih tadi harus ide-idenya harus ditampung Harus semua. ditampung, dipersiapkan. Apalagi Kohab tidak bisa membuat misalkan vendor dari produk interior arsitektur ini misalkan mau, saya posisinya di sini ya, terus ini nanti materialnya ini ya, saya mau pajang ini. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi ada konsep yang harus kita pahami bersama dengan visi misi yang sama tadi tentunya. Kemudian kita alokasikan semua itu dengan sistem interior yang sebenarnya gitu. Jadi kayak karena kita showroom, balik lagi kita showroom bukan retail ya, bukan Ya. toko. Jadi semuanya itu harus dipertimbangkan sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika Oke. kita mengatakan satu sudut ini adalah sudut living room, ya aplikasikan segala produk interior arsitekturnya itu seperti living room gitu. Jadi nggak bisa kayak ini di sini ya lokasinya, ini Oke. harus di sini, harus terlihat ini, tidak bisa. Semua sudah ada planningnya, sudah ada gambar kerjanya. Jadi teman-teman vendor ataupun produk interior arsitektur yang 15 tadi mengikuti alurnya. Karena kita juga nggak yang ini nggak bagus harus di sini, bukan. Itu semua sudah sesuai fungsinya, sudah sangat dimaksimalkan dan sangat dipertimbangkan gitu. Jadi semua sama rata kok.
Oke, berarti salah satu keunikannya Kohab tuh sudah punya gambaran ya Ya. setiap sudutnya. Jadi pun owner bisa gampang ataupun kontraktor arsitek pun bisa gampang untuk menggapai beberapa produk-produk yang memang mereka mau ya. Iya, Misalkan kayak kitchen nih, kitchen butuhnya apa? Di situ sudah ada berarti ya kitchen aksesoris iya, dan segala macamnya iya, gitu ya. Nah, itu Kohabers itu adalah salah satu keunikan dari Kohab Gallery sendiri. Jadi kalau misalkan Kohabers datang mungkin pengen nih renovasi living room atau pengenlah punya walk-in closet atau wardrobe gitu ya. iya, Mungkin bisa lihat referensinya tuh di Kohab Gallery iya, karena ada berapa sudut ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. iya, Nah, bahkan kamar mandi pun kita juga itu sebagai ruang pajang tapi juga bisa dipakai. iya, Jadi si customer bisa merasakan gitu ya. Karena iya, di paling penting itu adalah customer bisa melihat dan merasakan. iya, Benar ya. itu poin paling penting. Oke. Itu kekhususan apa namanya, Keunikan lainnya tuh ya? lainnya dan banyak keunikan lain sih untuk, kenapa sih harus ke Kohab Kohab Gallery Gallery. gitu. Karena paling penting juga kita, tidak menerima transaksi ya. Nah ini penting juga nih, kita tidak menerima transaksi. Jadi di Kohab itu murni hanya, konsul. Jadi misalkan, teman-teman customer datang, baik itu Heeh. sebagai, arsitek, interior ataupun owner, Mhm. kontraktor seperti itu datang kemudian, menginformasikan apa yang dibutuhkan. Kemudian Oke. kita tampung seluruhnya, kita coba kasih masukan seperti ini, seperti itu, kita deketin ke permasalahannya untuk lebih jangan disfungsi gitu ya, meminimalisir disfungsi. Nah, nanti ketika, si customer membutuhkan apa yang perlu di-follow up, misalkan, untuk satu hunian, dia sebenarnya membutuhkan Membutuhkan apa semuanya ya, aja gitu ya? semua itu Oh, dia oke, oke, butuhin. oke. Ya, pastinya dong nggak mungkin dia ada Iya, yang iya. kosong ya. Tapi, mungkin namanya hunian itu tetap ada bertahap. Oke. Misalkan fondasi dulu, lantai dulu, kemudian AC dulu gitu ya, terakhir nanti bisa jadi, produk furniture ataupun wallpaper gitu. Jadi ketika memang dia hanya mengatakan untuk, di-follow up, apa namanya, pelapis saja gitu, untuk dinding ataupun untuk lantai, kita akan mem-follow up itu saja. Jadi tidak dipaksakan, misalkan ya nggak semua customer itu nyaman ketika di-follow up ya, balik lagi tuh sistem marketing-marketing seperti itu kita sangat minimalisir. Jadi tidak mengganggu. Menjaga kenyamanan customer Sangat ya? menjaga, balik lagi ke customer karena kita kan customer oriented. Iya. Jadi, kalau misalkan si customer cuma minta di follow up, granit, hanya diminta follow up AC gitu-gitu, kita, upayakan untuk hanya follow up itu saja. Jadi yang lain diminimalisir gitu. Oke, berarti, kalau bisa dibilang Kohab bisa datang ya, Iya, Kohab bisa datang, customer bisa datang ke iya, Kohab Gallery, terus melihat, terus tim Kohab sendiri bertanya ya pasti iya. apa yang dibutuhkan dari customer sendiri. Nah, Mhm. kalau untuk ini berarti kalau untuk customer sendiri itu lebih ke mereka harus memilih dulu ya? Karena Iya, kan tidak ada bukan tidak ada transaksi sih, mungkin lebih tepatnya transaksinya ke vendor langsung iya, ya kan. heeh. Karena kan untuk di sini tuh benar-benar untuk terpajangnya Kohabers. Jadi kalau misalkan pengen ada Ya pembelian ada atau transaksi di follow iya, up dari sales produk sales terkait produknya, atau oke. sales brand terkait Hmm, gitu. itu dia. Tapi Jadi kita tetap menjaga sih, maksudnya itu sudah di follow up atau belum, kita tetap maintain. kita tetap memastikan Ya, ya, memastikan ya. Oke, 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 tetap oke. kontrol di sana gitu. Jadi tetap, terjaga kebutuhannya apa, takutnya lupa ya lama-lama Iya, gitu, iya, jadi iya, 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 lupa iya, iya. gitu. Oke, cukup menarik ya, karena kan kadang-kadang kita juga, hanya datang tuh cuman mau lihat dulu Iya, mungkin, jadi nggak iya, harus kadang kita kayak insecure sendiri kan, karena kita iya, nggak tahu nih bakalan beli atau enggak. iya, Tenang aja karena di sini juga kita tidak, ada transaksi secara langsung di sini ya, secara langsung di sini, tapi kalau misalkan mau transaksi itu bisa langsung ke, vendor, iya, sales produk sales, terkait. dan pokoknya mereka yang atur ya Iya, untuk pembayarannya dan segala macamnya. Oke, nah untuk Kohabers yang pengen datang ke Kohab Gallery, jam operasionalnya itu kapan aja sih, oke. Yeni? Kalau untuk Kohab Gallery tidak jauh berbeda dengan, Kohab Coworking.
Nah, itu kita mulai buka di setengah 8.30 ya, 8.30 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu setelah pandemi ya. Jadi karena pandemi kita menyesuaikan, namun setelah pandemi atau setelah semuanya normal kembali, untuk close-nya kita jam 7 malam. 7 malam. Teman-teman Nanti semuanya langsung aja ini maksudnya kontak akses websitenya, jangan lupa ya di www.kohab.id. Nanti di situ ada penjelasannya, terus penjelasan produk-produk juga ada di situ. Atau mau lebih jelas lagi mau minta e-katalog boleh. Nah, itu bisa langsung aja ke WhatsApp-nya Kohab di 0853 6360 7788 Kohabers. Jangan lupa ya di save. Jadi kalau misalkan Min butuh nih misalkan e-katalog untuk produk laminate. Nah, kita akan kasih mungkin solid surface atau HPL atau granite gitu-gitu ya. Tinggal kasih tahu aja kebutuhannya seperti apa Kohabers. Atau nanti ini di ini ya. Ada di bawah ini. Ya. Setelah diedit pasti. Nanti ada di bawah sini. Atau di description box. Ya, di description box juga bakalan ada untuk bagaimana caranya mau berkomunikasi dengan tim Kohab gitu. Nah, sebenarnya market dari Kohab Gallery itu yang mau dijangkau itu seperti apa sih dari Kohab Gallery sendiri? Oke. Untuk Kohab Gallery sendiri karena kita galeri produk interior arsitektur, jadi kita lebih kepada teman-teman interior arsitektur, balik lagi. Pendekatannya ke situ dulu ya. Lebih ke sana teman-teman interior arsitektur karena acuan keresahannya juga dari sana ya kan. Kemudian teman-teman kontraktor gitu ya. Pastinya juga owner-owner yang memang ingin terlibat untuk huniannya gitu. Lebih ke sana sih karena event-event kita apapun yang kita kerjakan itu lebih mengacu ke sana. Cuman untuk di luar arsitektur yang kita sebut sebagai AEC ya, architecture engineering construction, non AEC tadi tetap bisa akses Kohab gitu. Baik itu galeri ataupun co-working ya, itu bebas sih bisa akses. Nah, ini yang uniknya ya, kan Kohab Gallery ini baru dari Mei 2019, berarti ini baru setahun ya. Setahun lebih lah, kurang lebih setahun lebih gitu kan. Bagaimana sih cara pendekatan ke arsitek, ke teman-teman interior designer atau ke kontraktor sendiri? Karena kan ini anak baru nih Kohab Gallery gitu kan. Anak baru. Terus bagaimana cara tim Kohab sendiri khususnya untuk PDKT dulu nih sama mereka gitu kan. Karena kan sebenarnya marketnya itu utamanya adalah mereka ini gitu kan. Gimana sih caranya nih, pengen tahu juga kan Kohabers. Ya. Untuk treatment Kohab selalu ada sih kejutan-kejutan ya kan, surprise di setiap bulannya, bahkan ya kalau bisa kita bilang tuh setiap bulan juga ada beberapa minggu yang selalu ada kejutan gitu. Kita memang menyadari bahwa kita anak baru. Kita menyadari itu dengan sangat serius, sehingga karena kita menyadari itu kita harus benar-benar prepare gitu, harus benar-benar prepare ke depannya tuh mau apa lagi hal baru apa lagi nih yang mau kita persiapkan untuk teman-teman Kohabers tentunya. Nah, untuk treatment kita dari segi galeri itu pastinya di galeri, untuk tema galeri sendiri itu kita nggak sama ya tiap tahunnya. Nah, kemarin kan sudah 1 tahun tuh dari Mei ke Mei 2020 ya, 2019 ke Mei 2020. Ketika kita mau datang lagi dari tahun lalu ke tahun ini pasti sudah ada lagi yang baru dong. Itu selalu kita update. Dari Instagram pasti lebih cepat ya akses untuk update-nya itu ke Instagram ataupun yang sekarang ini YouTube channel Kohab ya. Kita update apa aja yang baru, sudut-sudut mana yang baru, referensi produk apa lagi nih yang terupdate gitu untuk galeri. Jadi teman-teman arsitek ataupun interior ataupun kontraktor bahkan owner yang sebelumnya singgah kemudian singgah lagi itu udah temanya baru gitu. Nggak sulap semuanya memang, tapi ada beberapa elemen yang baru dan penambahan produk juga ya. Iya, pastinya gitu. Terus penambahan performa kita juga, kita lebih peka ya, lebih memahami customer itu kebutuhannya di mana gitu. Itu untuk galeri. Nah, untuk coworking beda lagi nih pendekatannya. Nanti bakalan update lagi di edisi coworking gitu ya. Tentunya di Instagram itu selalu update apa nih yang baru, bahkan untuk promo-promo coworking space itu juga selalu update di Instagram. Nah, yang paling penting nih event, karena kita menyadari Kota Medan ini sangat potensial ya, dengan kemajemukannya tentunya sangat potensial untuk kita terus himpun, untuk kita terus jaga semangatnya
di event-event. Kemarin sebelum pandemi kita sangat antusias gitu loh, sangat positif untuk event-event offline. Jadi kita membuat event, kemudian teman-teman arsitektur interior maupun kontraktor bertemu, bertegur sapa, apa nih yang baru atau Seperti gimana. kongko-kongko gitu ya. Ya, kongko yang tadi tuh, Medan tuh akrab banget kan kongkonya, penting banget gitu. Jadi kita menyadari itu, kita adakan setiap bulan dengan kapasitas yang sangat intens, mungkin sekitar 30 sampai 35 orang. Itu berbaur tuh semua, mingle, teman-teman arsitek interior, kontraktor, dan produk tentunya. Jadi terus update gitu. Nah, sekarang kita nggak mau pasif ya, karena kondisi seperti ini tidak menyurutkan Tidak semangat menjadi kita. alasan Iya, ya. tidak menjadi alasan. Jadi tanpa berpikir panjang kita menyesuaikan diri, cepat-cepat beradaptasi di sistem online. Kita buat webinar, Oke. pertemuan yang tadi itu secara offline, kita pertemuannya secara webinar. Nah, manisnya ya kan, info baiknya, bahkan untuk webinar ini kita bisa akses teman-teman yang di luar yang di luar Sumatera gitu, iya, yang di iya. luar Medan sendiri, kita bisa akses, kita bisa berbaur dengan teman-teman di Jakarta, di Oke. Bandung, Surabaya, atau di pulau lain lah gitu, atau mungkin bahkan bisa di luar negeri juga, ketika menyesuaikan. Soon ya, Iya, kita oke. ketika menyesuaikan waktu ataupun frekuensi gitu, kita bisa. Itu berkah di tengah pandemi sih. Memang ada juga negatifnya, tapi Nggak tidak bisa sedikit. bertegur sapa langsung, nggak enak ya. Biasanya kita kalau misalkan ini nama eventnya kan vertical sharing, kalau harus biasa kan kalau misalkan kita ada vertical sharing, kita jadi bisa tahu nih, oh ini arsitek ini, kita jadi kenalan baru dan segala macamnya. Tapi Iya. karenanya Beda emang nggak sih bisa. feel-nya. Iya kan. Ya, beda Nah, feel-nya kalau ketemu langsung sama webinar, tapi tetap menjaga semangat itu, semangat berarsitektur itu Iya. ya kan, berdesain ria tetap di webinar ataupun sistem online lainnya. Oke, berarti itu cara pendekatannya Kohab sendiri, Kohabers. Memang kita pendekatannya itu ya cukup panjang perjalanannya, mungkin Ya, nggak tidak sanggup mudah ya. diceritakan di sini. Tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan kabar gembiranya Kohabers ya, kita juga ada webinar ngobrolin nanti tentang ini produk interior Ya. arsitektur. Kalau penasaran ya kita nggak bakal kasih tahu produknya seperti apa, siapa pembicaranya. Kalau penasaran nanti langsung aja lihat di Instagramnya Kohab. Kalau buat Kohabers yang nonton ini di YouTube, jangan lupa untuk follow Instagramnya Kohab di @hello_kohab ya. Tapi untuk teman-teman yang udah follow, dilihat nih di feed Instagramnya itu ada apa aja gitu ya. Di feed Instagram tuh ada event apa aja, karena setiap bulannya walaupun pandemi kita update terus ya Tetap update. gitu. Nah itu tadi kita ngobrolin tentang bagaimana cara pendekatannya ke tim-tim arsitek, kontraktor gitu-gitu. Tapi secara garis besarnya aja nih ya, Yen, kira-kira untuk produk yang ada di sini tuh apa aja sih? Ini untuk brandnya atau untuk fungsinya? Fungsinya, Oke. fungsinya biar makin penasaran kan. Nanti boleh diakses di di website kita. Ada apa aja gitu. Oke. Nah, untuk produk interior arsitektur yang mewakili, balik lagi tadi fungsinya itu satu fungsi untuk satu brand. Ini sebuah pertanyaan besar sih. Kenapa sih nggak beberapa brand aja atau beberapa fungsi aja gitu ya? Itu akan menjadi cross, teman-teman. Itu akan menjadi cross. Jadi kita menjaga eksklusivitas produk-produk ini Oke. untuk tetap satu pilihan saja gitu. Itu memudahkan customer juga dalam Untuk memilih membuat ya? keputusan pembelian. Ya, dalam memilih kemudian membuat keputusan pembelian. Jadi misalkan untuk produk fungsinya untuk pelapis lantai dengan material batu misalkan kayak gitu, kita hanya memiliki satu brand. Oke. Gitu. Dan itu jenisnya granit.
tadi ada HPL, Iya. Solid ya, Iya. terus juga di sini Kalau juga kalau untuk perabot itu perabot ada ada HPL. juga. Iya, ada HPL, kemudian Pembuatannya ada juga ada ya untuk ada perabot juga, ya. ada solid surface seperti itu. Kalau untuk pintu yang tekstur kayu ya, yang material kayu itu juga ada gitu. Untuk kisi-kisi juga material-material yang berbahan kayu itu juga Ada ada juga di juga. sini. Nah, untuk yang sekarang di kita ini kan ada granit, kemudian di bagiannya dia kan ada vertical Garden ya, seperti di Nah, belakang ini juga teman-teman ini granit. tidak artifisial ya. Ini asli Ini ya. asli. Nanti kalau misalkan mau Hidup. tahu gimana sih cara bisa mereka hidup di sini, Ya. nanti langsung datang aja ke Kohab Gallery. Iya, ke Kohab Gallery. Karena ada banyak sekali ya untuk pembuatan wardrobe ada di sini, Ya, ada. walk-in closet ada, terus di sini juga ada untuk AC ya, untuk Ya, sistem AC, air conditioner-nya. conditioner juga ada. Iya. Terus ada kitchen untuk segala sesuatu aksesoris untuk kitchen Ya, di sini juga fitting dan ada. lain-lain. Ada Iya. semuanya, looks Looks lighting, lighting, ya. itu ada. Untuk perabot-perabot seperti sofa, meja itu juga ada di sini. Iya. Jadi kalau misalkan penasaran langsung aja datang berkunjung. Kita nggak akan capek-capek nih untuk teman-teman Kohabers berkunjung ke Kohab Gallery. Nah, berarti kan ini udah mau jalan ke 2 tahun ya? Ya, Mei menuju 2 tahun. Mei Iya. 2021 ya. Iya. Kalau misalkan ada vendor yang ingin bergabung, itu berarti startnya dari Mei. Dari Mei 2021 berarti. Mei ya. 2021. Wow, bentar lagi nih. Kira-kira Ya. ada something new apa lagi dari Kohab Gallery? Tapi yang pengen ditanyai sih mungkin ada beberapa vendor yang juga pernah direct message ke Instagramnya Kohab bertanya gimana sih cara bergabung? Gimana sih cara bergabungnya itu sistematisnya gimana? Untuk ini bisa nggak jelasin atau bisa hubungin kemana atau kita bisa brainstorming seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya untuk ini sangat spesial ya, Iya. ininya temanya. Iya. Nah, dari tadi kita ngejelasinnya itu customer oriented. Nah, selain diagramnya selain customer oriented, kita juga memikirkan memahami seperti apa kebutuhan vendor kita. Tentunya vendor di bidang produk interior arsitektur. Nah, vendor-vendor ini tadi sekarang saat ini sedang ada 15 kondisinya ya, 15 produk interior arsitektur yang saling mewakili untuk satu hunian gitu. Nah, kedepannya kita sangat terbuka untuk teman-teman yang dari produk gitu ya, untuk fungsi interior arsitektur itu sendiri ya, satu hunian gitu. Jadi jika ada yang ingin berkolaborasi dengan Kohab, dengan sistem yang kita punya, sangat kita sarankan untuk survei lokasi dulu ke Kohab seperti apa, kemudian kita brainstorming seperti apa konsepnya. Saya akan menjelaskan seperti apa visi dan misi kita, apakah kita bisa Satu jalan nggak nih gitu apakah ya? kita satu jalan atau tidak, karena itu penting sekali di awal ya, menurut saya pribadi itu sangat penting di awal, karena perjalanan kita ke depan itu setiap kita melakukan brainstorming ataupun planning ke depannya, bisnis plan, kita terikat selama 2 tahun. Oke. Kita terikat selama 2 tahun, gimana caranya kita komit, kita merealisasikan apa yang vendor harapkan dan apa visi dan misi kita satukan gitu. Jadi ke Kohab saya akan menjelaskan itu, tim Kohab akan menjelaskan itu dengan sangat ringkas dan detail tentunya. Cuma di sini kita berikan sedikit gambaran lah seperti apa kira-kira konsep untuk berkolaborasi. Nah, di balik panggung Kohab Gallery yang sangat cantik ini gitu ya, sangat istimewa ini, memang martabak ya kan. Yang sangat istimewa ini tentunya banyak sekali persiapan di belakangnya, apalagi untuk menjaga ide-ide atau merealisasikan konsep-konsep teman-teman produk interior arsitektur yang kita sebut sebagai vendor ini. Jadi banyak hal untuk range space untuk teman-teman vendor ini sendiri, kan tadi saya sebutkan tidak bisa kita mau di mana kemudian kita posisikan di sana tuh tidak bisa. Ada konsep interior yang harus kita maksimalkan, karena balik lagi kita showroom bukan retail. Jadi kita harus mengikuti konsep interiornya itu sendiri, dimaksimalkan di mana posisinya, seperti apa tampilannya, itu semuanya sudah satu pintu dari Kohab gitu. Oke. Jadi nanti akan ada bisnis plan yang akan saya propose, seperti apa tampilannya, seperti apa perencanaannya, gambar kerjanya, dan tentunya rate harga yang bisa kita sesuaikan.
Nah, Oke. ada beberapa pilihan rate harga dari berapa sampai berapa gitu ya, kita bisa sesuaikan. Jadi kami tidak mengunci di satu harga yang harus kita maksimalkan gitu, enggak. Kita Sesuai bisa kebutuhan sesuaikan, berarti ya? sesuai kebutuhan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk akses Kohab sendiri nanti balik lagi akan ada Ya, kontaknya ya, seperti benar, apa teman-teman vendor untuk bisa join di Kohab Gallery ya. Kita bekerja sama Iya. menjadi keluarga untuk merealisasikan untuk tumbuh kembang Kota Medan ini sendiri dan memaksimalkan kolaborasi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan Kohabers atau siapapun yang vendor nantinya akan ada yang mau bergabung, itu boleh langsung aja. Email juga boleh. Nanti Boleh. akan ada di description box, Iya. akan ada di video ini juga di bawah ini. Nah, Nanti juga akan ada. Nah, dan yang paling penting adalah kita tuh pengennya dengan adanya Kohab Gallery kita bisa memudahkan ya teman-teman AEC Industri, Arsitek Engineering Construction bisa mendapatkan kreativitas yang lebih iya. lagi. Karena balik lagi tuh pola pikirnya harus benar-benar kita rapiin nih ya. Kalau misalkan kita produk kitchen, misalkan brand apa gitu, kita ambil satu space, misalkan ruko, kita ambil satu ruko, biaya startupnya untuk first fee mempersiapkannya itu sangat Belum besar renovasi, teman-teman. belum ini, belum itu, Ya. belum banyak ya. Nah gitu, saya nggak bisa breakdown ya. Cuma kalau ke Kohab kita breakdown nanti di sini. Kita breakdown sewa ruko di Medan untuk beberapa tahun itu berapa, Ya. ya kan? Kemudian Maintenance-nya lagi, ya. marketing tools dan segala macamnya lagi ya. belum full furnish. Dan kita kalau menyesuaikan dengan produk kita, pasti kita ingin obrak sana sini ya, renovasi sana sini agar sesuai dengan tujuannya kita gitu. Bener. Itu pasti renovasi, biaya lagi. Nah, yang namanya kitchen set nggak mungkin nggak butuh lighting, nggak mungkin nggak butuh AC. Emang mau panas-panasan? Lantai, apalagi lantai. Granit, ya. Apalagi lah untuk pendukung yang memang harus gitu. Dia pendukung tapi memang fix gitu, dia butuh gitu. Itu berat sekali kalau kita hitung-hitung, ya pasti sudah ratusan juta. Cuman untuk di Kohab sendiri range nanti yang akan saya propose itu nggak nyampe ratusan juta teman-teman. Gitu, teman-teman vendor tentunya ya. Balik lagi kita berusaha merealisasikan apa yang kita inginkan masing-masing. Kita kita hormatin kebutuhannya si vendor juga hormatin Kebutuhannya Kohab juga ya. ya kebutuhannya Kohab Oke. juga atau cara term and conditionnya Kohab. Oke, yang penting kita satu jalan dulu visi misinya ya, Kohabers. Nah, dan Ketemu aja dulu ketemu gitu aja paling ya. dulu ya, datang dulu. Jangan lupa langsung aja visit ke Kohab Gallery, gedung Kohab Indonesia di lantai 1 karena Kohab Gallery ini cuma ada di lantai satunya aja. Di lantai 2 kita udah tahu ya ada coworking dan ada di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor 38A Medan Barat. Cuman ada di Medan, baru ada di Medan ya. Baru ada di Doain Medan. aja nanti di tahun depan bisa ada di mana lagi Iya. gitu ya untuk konsep seperti ini untuk Cabang Kohab ya. cabang. Kohab cabang mana Iya. gitu ya. Doain Nanti doain aja dulu ya, doain pede aja dulu. Pede aja dulu gitu. Oke, dan yang pasti Kohabers kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya lagi seputar ini ya, seputar Kohab Gallery. Kohab Gallery. Nanti boleh langsung aja Karena persiapan untuk realisasi Iya, showroom itu panjang benar, ya. benar. Kita nggak harus menunggu di Mei 2021. Sekarang juga kita sekarang udah juga bisa boleh prepare. langsung tanya, langsung boleh ke WhatsApp Kohab. Oke, thank you Kohabers. Dia pamit untuk live podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. We learn, collaborate, and we grow.